Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati pengurus pengajian Al-Ahda Muntilan Magelang, para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi yang indah ini di kota Muntilan. Suasana sangat sejuk dan Masya Allah jamaah yang datang tidak kedinginan. Makanya sing teko rada kathah niki. Sing paling tebih saking pundi niki, Pak? Pundi? Bandongan. Kali Jogja tebih pundi, Pak? Tebih Jogja. Berarti kula sing paling tebih niki. Sukoharjo enten? Sukoharjo? Baik. Insyaallah nanti semoga dapat hadiah pahala, nggih. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perjuangan beliau yang dilakukan sampai pada aneka peperangan yang beliau lakukan, sehingga kita bisa merasakan indahnya ajaran Islam sampai hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pun bersodereng, temanya apa, Pak? Gimana? Sisa hidup yang berkah, berakhir husnul khatimah. Baik. Engkang paling sepuh usia pinten teng mriki? Yuswa pinten? Coba angkat tangan. 70 tahun wonten 70? 74. 72. 73. Yang 80 wonten? 80. 79 mendekati 80. 83? Masya Allah 83. Baik. Coba kita tanya ya. Yang usia 50 wonten? Ada? Coba yang 40, usia 40. 40. Baik. 40. Yang usia 40, sisa usianya tinggal berapa? Ribuan? Tinggal berapa? Yang usia 40 tahun, sisa usianya tinggal berapa? Tidak tahu. Yang usia 80, sisa usianya kantun pinten? Tidak tahu. Berarti kita sama-sama nggak ngerti sisa usia kita itu berapa. Maka kalau di sini beragam, mulai dari usia 40, usia 50 sampai 80 tahun. Dan Masya Allah yang hadir mayoritas di atas 60. Jenengan kalau ditangleti sisa usianya pinten? Tidak tahu. Maka sebenarnya pengertian sisa usia ini apa, Pak? Sisa usia adalah apa yang saat ini sedang kita jalani, sehingga kita semuanya ini sedang berada di sisa usia. Sebab sedaya niku mboten ngerti kapan bakal dipundhut. Kadang nggih wonten pengajian kumpul bareng, kemudian ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang, tiba-tiba ada kabar, kemarin ibu ini yang duduk di depan sekarang sudah meninggal. Tadi hati-hati sing duduk di depan ya. Kemarin bapak ini yang duduk di pojok
Kemarin masih ketemu, sekarang sudah meninggal. Hati-hati sing lungguh ning pojok. Kita semuanya tidak tahu seperti apa sisa usia hidup kita. Maka definisi dari sisa usia adalah apa yang saat ini kita alami, hidup yang saat ini kita jalani. Sehingga kalau kemudian kita hendak membahas menjadi manusia yang barokah di sisa usia, memperbaiki diri di sisa usia, maksudnya adalah perbaiki diri kita di saat ini, karena inilah hakikat dari sisa usia kita. Kan tidak ada kuburan kok ditulisi khusus 60 tahun. Ada nggak Pak? Teng Magelan wonten mboten? Pemakaman yang dikasih tulisan khusus 70 tahun plus. Ada? Nggak ada. Sehingga siapapun boleh masuk, tidak memandang berapa usianya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada para hambanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik, sekarang kita akan awali terlebih dahulu dengan sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in, namanya Fudail bin Iyad. Namanya sinten? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dikenal sebagai seorang tabi'in yang banyak memberikan tausiah dan nasihat. Dan sering sekali dalam beberapa buku-buku para ulama, tausiah beliau, nasihat-nasihat beliau dicantumkan di sana. Ada satu cerita yang pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan bapak-bapak yang usianya 60-an tahun. Lalu beliau bertanya, "Kam marra 'alaika minas sana?" Anda usianya berapa? Lalu orang itu menjawab, "Situna sana, 60 tahun." Kemudian Fudail menyatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Karena semua manusia yang hidup ini hakikatnya pribun sedang melakukan perjalanan kembali ke siapa? Kepada Allah. Karena siapapun yang hidup pasti akan dikembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un." Sedaya sing urip bakal ngrasakno mati. Kami uji kalian di kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Thumma ilaina turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Mongko sedaya menungso bakal pulang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini mengatakan, saya usianya 60 tahun. Lalu dikatakan oleh Fudail bin Iyad, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Panjenengan melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Yang sudah di usia 70 tahun, berapa hari lagi mau sampai, Pak? Kirang pinten dinten niku, Pak? Wallahu a'lam. Yang sudah berusia 80 tahun, kurang berapa tahun, Ibu? Pribon? Mangke. Napa jenengan pun siap? Sampun siap? Dereng. Siapnya kapan? Masya Allah. Baik. Karena semua kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Dan kita ketika melakukan perjalanan menuju Allah ada batas waktunya. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditetapkan. Orang ini ketika mendengar kalimat tadi, engkau melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi kau mau sampai, piyambake langsung kaget, kemudian mengucapkan,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gemeteran, keweden. Maka beliau minta nasihat. Terus apa yang bisa Tuhan nasihatkan untuk saya? Karena saya sebentar lagi mau pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fudail bin Iyad tanya kepada orang ini, kamu tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa ngerti artinya? Enggak ngerti, tak jelas no. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kalau kita mengakui awake dhewe niki milik Allah, berarti kita harus beribadah hanya kepada Allah, karena kita milik Allah. Sehingga kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia menyalahi tugas utamanya, menyalahi tujuan dia diciptakan. Menungso niku diciptakan tugasnya napa? Ngibadah. Dalilnya napa, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Niku tugas utama. Dan bentuk ibadah itu hanya diterima kalau tidak bercabang. Kalau ibadah itu bercabang, Allah tidak ridho. Makanya Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka sedaya bentuk ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah, apapun bentuknya. Mbok sing rupane salat, sing rupane kurban, atau doa juga termasuk ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Baik. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah, kita akan menghadap Allah, kita pasti akan ditanya oleh Allah. Kata Fudail bin Iyad, falyu'id lil mas'alati jawaban. Mongko awakmu kudu siap jawaban nalikane ditakoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah gemeteran. Nah, terus engko ditakoni nopo? Jawabane piye? Apa ya iso jawab? Lalu orang ini mengatakan, famal hilah. Lah terus piye carane aku iso selamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Monggo sing sampun siap mati berarti siap mengalami ujian. Ujian untuk ditanya kali sinten? Allah Subhanahu wa taala. Soal ujian nalikane ning akhirat niku pun dibocorni. Mangke kowe ning akhirat bakal ditakoni 1, 2, 3, 4. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan soalnya sudah dibocorkan. Mong jawabannya tidak bisa dihafalkan. Sebab jawabannya itu diwakili oleh apa? Amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Napa mawon to Pak sing bakal ditangleti, Pak? Man rabbuka? Sapa pangeranmu? Siapa Tuhanmu? Sing pok sembah niku sinten? Nek menungso boten nyembah Allah atau piyambake bercabang nyembah Allah nggih nyembah selain Allah. Nyuwun sewu nggih. Perbuatan kesyirikan itu kan selalu berkembang. Kadang ana panggonan rodok singup sajen ning kono. Ana panggonan apa meleh rodok singup saithik. Orang kadang sajen di situ. Nyembah sinten niku? Nyembah jin. Duh jarene nek arep butuh kaya ngene kudu nglakoni kaya ngene. Akhirnya ada sebagian tempat yang itu dianggap angker disajeni, kemudian orang nyembah di situ dan seterusnya. Dia beribadah kepada selain Allah. Kalau ditangleti man rabbuka, ora bakalan iso jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wong Tuhanmu banyak kok. Ada yang menyembah napa? Pohon waringin madar. Ana sing nyembah napa meleh? Ana sing nyembah lautan, ada yang nyembah sungai dan seterusnya. Ini semuanya bagi seorang muslim kudune ditinggal. Tidak boleh melakukan bentuk peribadatan, sesembahan, sesajenan kepada selain
Allah. Karena pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan masalah yang paling krusial, yang paling penting, yaitu masalah ketuhanan. Pangeranmu niku sapa to? Makanya kalau orang Tuhannya lebih dari satu, dia tidak akan bisa jawab. Sing nomor loro, pertanyaan apa, Pak? Man nabiyuka, sapa nabimu? Kalau ada orang yang dia selalu berusaha mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aneka amaliyah ibadahnya, insya Allah piyambake bakal diberi kemudahan untuk mengatakan Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau ditanya lagi, orang ditanya lagi, wa ma dinuka, terus apa agamamu? Kalau dia ketika kehidupan sehari-hari selalu berusaha menjadi muslim yang baik, maka insya Allah bakal bisa menjawab, agamaku adalah Islam, dini al-Islam. Wa ma ilmuka, terus apa sing kok pelajari? Kalau dia mempelajari Al-Quran, maka dia bisa menjawab, yang aku pelajari adalah Al-Quran. Hadzal kitab al-munazzal, kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Nek saged menjawab niki lulus. Pertanyaannya sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis, tapi jawabannya tidak bisa dihafalkan. Nek kon ngapalo, insya Allah sedaya saged ngapalno. Tapi masalahnya jawaban itu dibuktikan dengan apa? Amalan. Dibuktikan dengan amalan. Nek amalane awon tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, piyambake ora bakal iso jawab, agamaku Islam, ilmuku adalah Al-Quran, sing tak pelajari Al-Quran, sing tak lakoni Quran. Dusta. Buktine kowe dhisik nalikane urip sing mbok lakoni dudu Quran, sing mbok lakoni dudu ajaran Islam. Awakmu melu agama misalnya nyun sewu nggih kejawen misalnya. Lah aku wong Jawa ya Allah. Bisa nggak alasan itu diterima? Nggih? Berarti nanti agama itu sesuai pulau. Wong Jawa agama kejawen, wong Kalimantan agama Kalimanten. Nanti Sumatera agama apa malih? Nggak bisa seperti itu. Sebab agama itu sifatnya universal, sedunia. Rano ceritane kok Islam berdasarkan budaya Jawa, Islam Jawa, nanti Islam Kalimantan, Islam Sumatera, Islam Papua, menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Maka pakaian Muslim kalau orang Jawa niku nganggo sorjan. Nek pakaian Muslim wong Papua terus nganggo nopo niku Pak? Tidak bisa seperti itu. Sebab Islam punya batasan, ajarannya ada. Sehingga seperti apa pakaian yang menutup aurat, ada nggak ajarannya? Ada. Seperti apa pakaian syarat untuk sholat, ada nggak Pak penjelasannya? Ada. Nggak bisa kok menyesuaikan daerah. Nanti wong Kalimantan nganggo pakaian kaya wong Dayak, wong Cawetan misalnya. Nggak bisa seperti itu. Maka orang kalau seperti ini keadaannya, dia tidak akan bisa menjawab agamaku Islam, karena hakikatnya yang dia ikuti adalah agama budaya. Nyun sewu nggih. Berbudaya niku boleh mboten? Angsal mboten? Boleh. Tapi budaya tidak boleh dijadikan agama. Ngaten nggih? Jadi ada agama, ada budaya. Mongko budaya ini ojo didadekno agama. Kapan budaya itu dijadikan sebagai agama? Ketika orang ngugemi budaya, nyekeli budaya, tapi untuk aturan kehidupan beragama. Nah itu budaya tadi agama. Budaya ya budaya. Nek sing apik dilakoni, nek sing boten sae bertentangan dengan agama, agamanya jangan digeser. Nalikane Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah kepada umatnya, sebagian di antara mereka mengatakan,
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, jawaban mereka apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh para leluhur kami. Lho kaya ngono Quran cerita. Dhisik ana menungso dikandani kon melu syariat malah milih lho leluhur kami ngajari kaya ngene. Jadi ajaran leluhur dipakai untuk menggeser agama. Itulah yang dimaksud budaya dijadikan agama. Kalau seperti ini nalikane ditakoni oleh malaikat mungkar nakir yang merupakan utusan Allah, wa ma dinuka, apa agamamu? Apa nih saged jawab Islam. Lho kowe dhisik prakteke ya dudu Islam kok. Agamamu dudu Islam. Bisa jadi malaikat akan menjawab, kadzabta, ngapusi awakmu, dusta jawabanmu. Karena praktek amalannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dan itu banyak terjadi di sekitar masyarakat yang masih jauh dengan ajaran syariat, sehingga aktivitas dia dalam beragama kadang bertentangan dengan Islam padahal dia ngaku sebagai muslim. Kemudian orang ini mengatakan, setelah Fudail bin Iyad menyampaikan, kamu harus siapkan pertanyaan ketika Allah bertanya kepadamu. Maka piyambake bilang begini, famal hilah, terus piye carane agar nanti saya menghadap Allah dalam kondisi baik. Apa dikatakan oleh Fudail bin Iyad? Beliau menyampaikan sebuah nasihat. Tolong diingat-ingat Bapak Ibu, insya Allah ini nasihat yang sangat bermanfaat. Sehingga catatan, catat nasihat ini ya. Siap? Ya. Kula diktekan. Pun siap? Nah, Fudail bin Iyad ngasih nasihat. Catat ya. Ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kula enteni. Lho jare pun siap. Artine artine nggih. Baik, saya ulang ya. Ahsin fima baqiya, perbaiki di sisa usiamu. Perbaiki sisa usiamu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena jika kamu tidak memperbaiki sisa usiamu, saged dicatat napa kelewat? Saged. Ukhitta bima baqiya wa bima madha, maka kau akan dihukum, disiksa, kau akan disiksa karena kalau kau belum memperbaiki sisa usiamu, kau akan disiksa dengan perbuatan cek. Ini putus nyambung. Dihukum kali disiksa sami gitu? Sami. Boleh pakai bahasa dihukum, boleh pakai bahasa disiksa. Karena kalau kau sewu nggih. Tapi full nih Pak. Full ya. Napa pripun? Ini kan full. Iya. Ada satu lagi mikrofon? Cek. Satu lagi? Bismillah.
Ini iya. Cek. Kadang putus kadang. Bismillah. Subhanallah. Iya putus nyambung. Menapa receivernya di mana? Coba. Bismillah, subhanallah. Alhamdulillah, coba Bapak sudah. Berarti itu ngotot-ngotot nih. Yang sampai mau Tidak putus. Duh, putus lagi. Hah? Sur. Baterainya habis ya. Ganti loh. Volume. Kula balen meleng nggih. Tadi pesan siapa namanya? Fudail bin iya. Ahsin fi ma baqiya yughfar laka ma madha. Perbaikilah sisa usiamu, niscaya kamu akan diampuni. Ada tambahan itu enggak? Ada. Diulang. Berarti catatan yang tadi dicoret saja. Mikrofon putus, ngoten ya. Saya ulang ya. Perbaikilah sisa usiamu, niscaya kau akan diampuni untuk kesalahanmu di masa silam. Karena jika kau belum memperbaiki sisa usiamu, kau akan dihukum untuk dosa-dosamu di masa silam dan dosamu yang akan datang. Masya Allah. Komplit insya Allah. Baik, saya ulang ya. Perbaikilah sisa usiamu, niscaya kau akan diampuni untuk kesalahanmu di masa silam. Karena jika kau tidak memperbaiki sisa usiamu, kau akan dihukum untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Sebab yang menentukan itu bagian ujung. Apapun kondisi prestasi, itu yang dilihat adalah pucuke. Nek pucuke apik, sedaya dinilai apik. Ujungnya bagus, semuanya disebut bagus. Sebaliknya, ketika ujungnya buruk, maka semuanya dianggap buruk. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sak temene amal niku tergantung dari ujungnya. Catat nggih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari ujungnya. Sedaya menungso niku mesti pernah nglakoni maksiat. Coba di antara Bapak Ibu yang tidak pernah bermaksiat angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Bapak-bapak konten? Tidak ada. Sebab kita ini bukan orang yang maksum. Tapi kita nggak tahu apakah kita akan diampuni oleh Allah ataukah tidak. Maka penentunya di bagian ujung, di sisa usiamu, ini yang menentukan.
Kalau di ujung usiamu ini kau memperbaiki diri, berusaha untuk jadi orang baik, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang haram, meninggalkan apa yang isinya maksiat, insya Allah seluruh dosamu di masa silam akan diampuni. Sebab yang menentukan bagian ujung. Makanya perjuangan kita sampai kapan? Sampai mati. Jadi wong apik niku sampai kapan? Sampai mati. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga kita diperintahkan untuk dadi wong apik, nyembah Allah, beribadah kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Dan justru yang menentukan itu bagian akhir. Saya punya masa silam, Bapak Ibu punya masa silam, tapi kita tidak diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam. Dhisik awakmu iki wong nakal, dhisik kowe iki preman, dhisik kowe iki, dan seterusnya. Itu masa silam. Yang penting adalah ke depan jadilah orang yang baik. Para sahabat yang dulu menyertai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebelum masuk Islam kados napa? Orang jahiliyah. Ana sing mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang A, ada yang B, ada yang C, dan aneka perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Sehingga dulu para sahabat sebelum masuk Islam, ana sing senengane mendem. Sebelum masuk Islam ada yang pernah berbuat zina. Sebelum masuk Islam ada yang pernah perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mongko para sahabat sebelum mereka masuk Islam, kehidupan mereka berwarna-warni. Kehidupan mereka beragam. Disinilah jamaah dibilangkan Allah, ketika mereka dapat hidayah Islam, Allah mengubah mereka jadi manusia-manusia yang menjadi pahlawan bagi agama. Kita berutang budi kepada para sahabat. Maka ada masa silam, ada akhir kehidupan. Sehingga para sahabat menjadi manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para pendahulu yang baik di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, karena ujung mereka itu baik. Sebaliknya, orang kalau ujungnya jelek, semua dianggap jelek. Dhisik iki rajin ibadah, di pengajian paling rajin, manggon ning ngarep dhewe, seneke paling oke, misalnya nggih. Tapi saiki masya Allah sakbare bojone mati, terus pindah kelompok, pindah teman, akhirnya makin menyimpang. Saiki masya Allah utangi oke, gitu, wis gak karuan uripe, dan seterusnya. Ada nggak kayak gitu? Sehingga ada orang yang ketika ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya, dia langsung belot. Itu terjadi. Makanya kita pas sholat jenazah itu kan diajarkan untuk berdoa ya. Yen sewu nggih. Sholat jenazah niku pinten rakaat? Pinten rakaat, Pak? Pinten? 4 rakaat. Mboten enten rukuke kok 4 rakaat. Nek pinten? Salat jenazah 4 takbir. Salat jenazah niku 4 takbir. Baik, doa salat jenazah takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana wala. Allahumma la tahrimna ajrahu.
Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Maksudnya pripun niku, Pak? Orang yang meninggal, siapapun dia, yang muslim adalah saudara kita. Maka pada waktu dia meninggal, karena dia saudara kita, musibah bagi kita. Meskipun jenengan boten gak ada hubungan napa-napa. Ini bukan sanak, bukan dulur, nggih. Dulur nak sanes gitu. Tapi karena dia muslim, dia adalah musibah bagi kita. Karena kematian orang ini adalah musibah bagi kita, maka kita memohon kepada Allah mugi diparingi ganjaran atas kesabaran dengan kematian orang ini. Itulah permintaan kita di takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, jangan Kau halangi kami untuk mendapatkan pahala dari musibah ini. Nah, ada kalimat lanjutannya, wala taftinna ba'dahu. Jangan Engkau uji kami dengan ujian yang berat ba'dahu, setelah orang ini meninggal. Karena kadang seperti ini, wonten sebuah keluarga niki nalikane bapak tesih gesang, bapak masih hidup, Masya Allah keluarga ini tertata dengan baik. Ibunya solihah, anak-anaknya soleh dan solihah, semuanya baik, guyub, rukun. Nalikane bapak meninggal, anake padu rebutan warisan, sing wedok ganti komunitas, akhirnya lepas jilbab, terus utangnya kathah, keluarganya hancur dengan meninggalnya satu orang. Maka keluarga ini terfitnah, tegese teruji dengan ujian pelanggaran yang banyak sampai nggak karuan, gara-gara meninggalnya satu orang. Makanya kita doakan, nek ana wong sing sedo, kita doakan muga-muga sing ditinggal mati tidak menjadi goyang iman dan agamanya gara-gara ditinggal oleh satu orang. Karena banyak yang seperti itu nggih. Ketika bapaknya meninggal, utangnya dadi akeh sampai uripe ra karuan. Saya menjumpai di Jogja ada seperti itu, Pak. Padahal bapaknya ini profesor, doktor, ngajar di UGM. Rumahnya besar. Dan dulu saya pernah ngisi pengajian di situ waktu bapaknya masih hidup. Tapi begitu ditinggal mati, kemudian keluarganya ini jadi nggak karuan, sampai rumah ini terjual, piyambai pindah satu keluarga karena masalah utang. Baik, kembali ke sini. Jadi orang ketika dia hidup terkadang goyang di bagian akhir, dia tidak bisa istiqomah di ujung hidupnya, itu lebih berbahaya. Makanya yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi orang yang terbaik menjelang kita pulang kepada Allah. Jadilah orang yang dalam keadaan istiqomah ketika mau menghadap Allah. Sebab semuanya itu dilihat dari ujungnya. Baik, lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang baik di ujung kehidupan? Niki masih berapa menit lagi? Duki jam itu ya, 10 menit lagi, Masya Allah. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, di bagian akhir kehidupan ini kita diajarkan untuk ngatah-ngatahaken istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Sebab dosa itu kotoran. Cara untuk membersihkan kotoran dosa adalah dengan mohon ampun, beristighfar, dan berusaha untuk meninggalkan dosa. Tobat. Nabi SAW pernah bersabda, idza adnabal abdu dhanban, nalikane hamba niku nglakoni dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, mongko di hatinya itu dikasih titik noda hitam. Fa in istaghfara wa taba, nek piyambai istighfar dan bertobat, sukila qalbuhu,
atine diresiki, hatinya dibersihkan. Wa illa zida hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia tidak bertobat, sek ngelakoni maksiat, bar ngelakoni dosa meneh, maka atine ketutup dengan noda-noda yang banyak, hatta ta'luwa qalbahu, sampai dadi kerak sing nutupi hati. Nah, nek wis dadi kerak iku jadi penghalang hidayah, dadi dikandani ndablek. Sebabnya apa? Atine ketutup dosa. Noda-noda dosa itu ibarat seperti kerak yang ada di permukaan batin sehingga tidak bisa ditembus hidayah. Maka manusia kalau pengen membersihkan dirinya, dia diminta untuk banyak bertobat. Nyuwun sewu, jenengan nek mau sholat sebelumnya ngapain? Wudu niku napa? Bersuci, membersihkan diri, habis buang air najisnya dibersihkan, habis buang air kecil najisnya dibersihkan. Setelah itu wudu, pakaiannya suci, badannya suci, lalu dia wudu sehingga suci dari hadas. Kenapa suci? Karena dia mau menghadap Sang Pencipta. Sehingga kita diajarkan sak durunge menghadap Allah, nalikane mau sholat, kamu bersuci dulu, karena kamu mau menghadap Sang Pencipta dalam sholatmu. Ketika kita mau umroh, tawaf teng pundi? Di Ka'bah. Kita mau ke titik kiblat, kemana? Pusat kiblat. Persiapannya dari mana? Sebelum ke titik kiblat, dari mikot. Jarak antara Ka'bah dengan mikot yang paling adoh pinten kilo, Pak? 450 kilo. Bir Ali ini kan nggih? Teng pundi? Madinah. Madinah berangkat neng Mekah. Orang mau beribadah di pusat kiblat, persiapannya itu 450 kilo persiapannya. Masya Allah. Maka kita kalau mau ke masjid, persiapannya kan dari rumah gitu. Sudah wudu, pakaiannya suci, badannya suci, sudah wudu, berangkat ke masjid. Karena kita mau menghadap Allah. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum saya dan Bapak Ibu menghadap Allah untuk selamanya, ora bakalan balik neng donya, sucikan diri kita. Dengan apa? Banyak bertobat, banyak istighfar, banyak mohon ampun. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya nalikane rukuk dan sujud, piyambake sering membaca kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sedaya pun hafal? Sampun, alhamdulillah. Itu yang sering dibaca oleh Nabi SAW di akhir hayat beliau nalikane rukuk dan sujud. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana yu'awwilul Qur'an. Nabi SAW mengamalkan perintah dalam Al-Quran. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sing nomor loro, jadilah hamba yang tidak punya masalah dengan orang lain. Tegese pripun, Pak? Jangan suka mendolimi orang lain. Karena mendolimi orang lain ini dosa yang tidak bisa hilang dengan ibadah. Rajin sholat, rajin poso, rajin tahajud, tapi nek seneng mencemarkan nama baik orang lain, utang ra bayar, arisan ngemplang, nek kumpul ra tau setoran, senengane nek ngomong karo wong liya nyelekit, nek gak nyelekit nyelekut. Meskipun dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, ora ana gunane.
dia akan menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian sapa wong sing bangkrut besok nalikane ning akhirat? Al muflisu fi ummati, wong sing bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihad. Orang yang datang besok di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad dan pahala-pahala yang lainnya. Berarti amalnya ditampa badan, ditampa, makanya digawa sampai akhirat. Wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza. Tapi nalikane ning donya wong iki pernah mendolimi si A, mengambil harta yang bukan miliknya, memukul si B, mencemarkan nama baik si D, dan aneka kedoliman yang lainnya. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Mengko sedaya menungso sing pernah dia dolimi rebutan ganjarane wong niki, Pak. Ana sing njukuk salate, ana sing njukuk sedekahe, ana sing njukuk tahajud, ana sing njukuk, wah, iki ganjaranmu tak jukuk sampai entek dosane durung entek. Fa in faniyat wa lam yuqdam alaihi. Sampai ketika pahalanya habis sementara kedolimannya belum tertunaikan semuanya, turihat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosane wong sing didolimi niki diambil, dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Padahal rajin sholat, rajin poso, rajin sedekah, rajin tahajud. Makanya Bapak Ibu, jangan letakkan amal kita di timbangan orang lain. Maksudnya pripun, Pak? Nek jenengan nglakoni taat tapi di saat yang sama mendolimi orang lain, berarti ibadah jenengan didelehna teng pundi? Timbangan amal orang lain. Sama dengan ngasih hadiah pahala. Nyun sewu nggih. Sing senengane grenengi niku bapak napa ibu? Bapak. Sinten? Maksiat lisan itu bisa lebih berbahaya. Orang kalau mendolimi orang lain pakai tangan gitu, itu kan nggak bisa nembus tembok. Coba, sing digedingi di balik tembok, arep ngantemi aku wong iku. Ya ngono ngantemi tembok. Bisa? Nggak bisa. Hanya sejauh jangkauan tangan. Tapi kalau lisan bisa nembus kuburan. Wong mati digerenengi sakit betul? Sakit. Itu pakai lisan, Pak. Sehingga maksiat lisan lebih jauh jangkauannya. Sehingga mungkin orangnya ada di sini, pengajian durung rampung wis gerenengi ustadz. Misalnya ya contohnya. Nah seperti ini maksiat enggak? Maksiat, karena Allah melarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Awakmu aja sampai seneng gibah. Aja seneng gibah. Gibah niku napa? Ngerasani, gerenengi, menyebut keburukan orang lain. Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Engkau menceritakan keburukan orang lain di hadapan temanmu. Ya, makanya hati-hati bapak-bapak ya, lisannya tolong dijaga. Ibu-ibu sudah pintar menjaga lisan. Baik, sebab kadang kita nggak merasa, oh kita kok enak, melu ngurungokno ya melu dosa. Karena dia hakikatnya sedang mengambil kehormatan orang lain. Baik, yang ketiga, terakhir insya Allah ya. Jadilah orang yang lebih gampang mengalah, agar bisa fokus dengan ibadah pribadi. Maksudnya tidak harus kudu selalu menang di atas, pokoknya kudu sing dirungokno, kudu aku. Mulai ditinggalkan yang kayak gitu. Nggih? Sehingga kadang ada orang yang misalnya karo koncone kumpul debat politik. Wah, Masya Allah. Rano pucuke tadi kok, Pak.
Nek ora dipisah niku nggih mboten leren niku lek masalah politik. Sudah bukan saatnya lagi, Pak. Eling usia awakku wis umur swidak munggah, wis umur 70 munggah. Sek bahas kaya ngene lho manfaate apa? Sudah fokus untuk ibadah, golek sangu karena sebentar lagi mau pulang. Fokus untuk membersihkan diri, ojo nambahi musuh, ojo nambahi lara ati wong liya karena sebentar lagi kita mau kembali. Maka sebelum pulang, kembalikan hak-hak orang lain yang belum tertunaikan, jok ngapura. Sebelum pulang jangan suka bikin masalah. Nyun sewu nggih. Orang kalau sudah pensiun, padahal dulu sebelumnya dia mungkin punya jabatan, itu kan disebut dengan post power syndrome gitu. Istilahnya apa namanya niku? Kelangan jabatan. Di lingkungannya wis ra dipilih dadi RT, wis ra dipilih dadi RW, artinya masyarakat sudah tidak menunjuk beliau untuk jadi pemimpin. Neng perusahaan, di tempat kerja, di lembaga dia, di instansi dia sudah nggak dipakai, di masyarakat sudah nggak dipakai. Akhirnya apa? Sing dadi sasaran masjid. Nek ora aku sing dadi ketua takmir moh ning kene. Oh kaya ngono. Wonten ngoten niku, Pak? Mboten enten nggih. Di sini enggak ada karena orangnya sedang pengajian. Baik. Kalau di masjid wallahu alam. Ada sebagian orang seperti itu. Pak, ngapain harus memperebutkan seperti itu? Wah, pokoknya aku kudu sing ning ngarep. Pokoknya aku sing kudu mimpin. Pak, bukan waktunya lagi. Jenengan fokus untuk ibadah pribadi. Ketika Bapak tidak jadi pemimpin, ketika tidak jadi takmir, ketika tidak jadi orang di depan, Bapak kan tidak ngurusi yang lain. Lebih banyak fokus untuk pribadi. Bukan saatnya lagi ngotot ning ngarep. Tapi sudah waktunya untuk golek sangu. Apa sing kurang dari diriku? Salate diperbaiki, dzikire diperbaiki, maca sholawat mulai diperbaiki, diperbanyak lagi, khusus untuk ibadah pribadi. Sehingga sing sifatnya saingan, rebutan tinggalkan. Kaya ngono kok ana padu rebutan dadi imam. Railing umur ngeten nggih. Nyun sewu nggih, waktu pandemi kemarin tuh banyak sekali ya orang sampai berantem dan sebagainya. Nah ini sing berantem wis tuwa nggih. Ora eling umur, termasuk juga nyun sewu ibu-ibu ya. Kalau jenengan jual beli di usia yang sudah seperti ini, carilah prinsip luwih kathah mengalah. Ojo sampai mau rebutan 2000 sampai padu. Nyang-nyangan 2000 kok sampai padu. Wallahu a'lam. Baik, mengatakan ingkang saged kula aturaken, mugi yang sedikit ini jadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah taala memberikan kita husnul khatimah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.